Selamat sore semua. Puji Tuhan. Selamat sore, Ibu. Sudah bisa terdengar, Ibu. Iya, iya. Terima kasih. Ini ganti laptop tadi. Oh, Mungkin ada kendala di audio. iya, Ya, iya. Tadi sama sekali tidak terdengar ya, Ibu. iya. Baik, Bu Lili dan Bapak Ibu, kita akan mulai dengan peserta yang sudah hadir ini. Karena tadi sudah menunggu setengah jam ya ini ya. Baik, kita akan mulai sembari nanti menunggu peserta yang lainnya, mungkin dari SMP Hati Kudus dan juga Kembes, jika nanti bisa hadir, dan juga SMP Santo Fransiskus Pineleng. Ya, ini juga belum terlihat. Kita harap nanti di sela-sela perjumpaan kita dan diskusi kita, teman-teman atau rekan-rekan kita ini bisa bergabung dengan kita, begitu. Ibu Lili dan Bapak Ibu semuanya, kita akan awali perjumpaan kita pada siang hari ini, maaf sore ya kalau di Manado ya sekarang ya, dengan doa akan saya pimpin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan juga rahmat, sehingga kami dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini dalam keadaan yang sehat. Bapak, pada perjumpaan coaching klinik terakhir ini di tahun 2021, kami akan membahas kemajuan kami dan kendala-kendala yang kami hadapi seputar penyusunan naskah kurikulum. Kiranya Bapa dapat membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kesulitan-kesulitan kami ini mendapatkan pencerahan pada sore hari ini bersama dengan coaching kami Ibu Lili. Bapak yang terkasih, berkatilah dan hadirlah di dalam perjumpaan kami ini. Sertailah kami selalu. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, setelah tadi kita menyanyikan bersama dalam hati lagu Indonesia Raya, kita akan bersama-sama yel-yel. Baik, saya mohon Bapak Ibu untuk mikrofonnya silakan diaktifkan, kita akan yel-yel bersama supaya suara kita terdengar, ya bisa didengarkan oleh penonton yang lain yang melihat melalui live streaming ini, supaya semangat kita, semangat perjumpaan kita ini bisa dirasakan bersama. Baik, silakan Bapak Ibu yang hadir untuk on mikrofon.
Baik, kita akan yel-yel bersama. Bentar. Saya siapkan terlebih dahulu ini yel-yelnya. Oke, saya hanya akan menonton suara saja, videonya tidak akan saya tampilkan, supaya yang live streaming di YouTube bisa melihat ekspresi Bapak Ibu semua. Oke, kita akan yel-yel bersama. Mari Bapak Ibu. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, mari Bapak Ibu semua. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Perjumpaan kita pada siang hari ini adalah perjumpaan kita yang terakhir di sesi coaching klinik. Ya, kalau kemarin memang sudah ditutup dengan kuliah umum, namun ternyata saat ini kita masih diizinkan untuk berjumpa lagi untuk pembahasan naskah kurikulum, karena naskah kurikulum paling akhir nanti dikumpulkan di tanggal 24. Kita harap apa yang kita kumpulkan ini nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Walaupun nanti pada tahun 2022 untuk naskah akademik dan juga naskah kurikulum masih dipersilakan jika Bapak Ibu semua ingin mengadakan perbaikan atau penyempurnaan lainnya. Untuk itu, untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, saya berikan kepada Ibu Lili selaku coaching kita untuk memandu Bapak Ibu semuanya di sini untuk berdiskusi seputar naskah kurikulum yang sudah dibuat. Waktu dan tempat virtual ini saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Lili. Silakan Ibu Lili. Terima kasih Bu Rina. Ya, selamat sore untuk kita semua yang berada di Manado. Selamat siang untuk yang ada di sore Semarang. Selamat siang. Sebelumnya karena kami lama join ada kesalahan teknis sedikit. Jadi di ruang virtual ini saya melihat ada muka-muka seperti Pak Romi. Ya, baru saya lihat sekarang. Ya, tapi oke, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini kita dipertemukan kembali di ruang virtual ini. Terima kasih kepada Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria, sehingga kita diberi kesempatan kembali berkumpul walaupun hanya lewat Zoom meeting saja. Tentunya bersyukur, terima kasih kepada panitia juga sudah memfasilitasi dari awal, kemudian kepada para kepala sekolah dan para instruktur sekolah yang tetap dengan semangat penuh cinta bisa bergabung lagi dengan tujuan untuk mendiskusikan sudah sejauh mana naskah kurikulum yang telah dibuat di sekolah masing-masing bersama para instruktur sekolah dan tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing. Tadi diingatkan oleh Ibu Rina, tanggal 24 paling lambat kita harus mengumpulkan. Jadi kita masih diberi kesempatan pada coaching klinik ini untuk men-sharingkan sudah sejauh mana yang kita buat dengan naskah kurikulum kita dan hambatan-hambatan apa yang dijumpai selama penyempurnaan naskah kurikulum kita ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rina dan para panitia yang sudah memfasilitasi sehingga kami bisa terkumpul kembali dalam ruang virtual ini. Dan untuk kesempatan yang pertama, kami berikan waktu kepada, ya karena ini Hari Ibu, jadi saya menyampaikan dulu ya, selamat Hari Ibu untuk kita semua yang... Selamat Hari Ibu semuanya. Jadi yang mau didahului ibu-ibu dulu ya, bapak-bapak ya, mohon izin. Jadi mungkin kesempatan pertama ini kami berikan waktu kepada Tondano.
dari SMP Katolik Rosa de Lima. Dan Ibu Ayu ya. Ya. Boleh Bu untuk menjadi presenter pertama, memaparkan kurikulumnya sudah sampai di mana Bu? Ya, silakan Bu untuk sharing screen-nya. Ya, sebelum share screen, mohon izin untuk menyampaikan bahwa Ibu Kepala Sekolah saat ini tidak hadir karena anak dari Ibu Kepala Sekolah sakit. Dan saya juga sebenarnya dalam keadaan kurang sehat, tetapi puji Tuhan masih boleh untuk bersama-sama dalam coaching klinik terakhir ini. Izin share screen, memang lalu sudah ya izin dulu share screen ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Bu Ayu? Sudah Ibu. Ya. Silakan dilanjutkan Bu. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan moderator Ibu Rina, Ibu Lili, para kepala sekolah dan juga para instruktur. Saya dari SMP Katolik Santa Rosa de Lima kembali akan memaparkan draft. Saya katakan draft kurikulum ini. Saya belum mau lanjut, tetapi saya akan menjelaskan sedikit kenapa kemajuan untuk draft kurikulum ini masih terhambat karena kendala waktu. Kami ASN di Sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima ada 6, dan setelah selesai mengadakan IHT, ada kegiatan rekoleksi kemarin hari. Jadi saya akan mencoba kembali mempresentasikan yang hasil kerja dari tim kurikulum unggulan ini. Jadi pada bab 1 mulai dari pendahuluan ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua tujuan pendidikan Katolik. Nah, saya tidak akan membaca karena waktu lalu saya sudah paparkan. Nah, bagian B dari bab 1 ini potensi sekolah kami yang terdiri dari lingkungan sekolah, terus keadaan sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Di dalam yang bagian ketiga, tenaga kependidikan di sekolah kami. Ini ada 8, 6 ASN, 1 THL, dan 1 tata usaha atau operator sekolah kami. Jumlah peserta didik 61 siswa, sebenarnya ini tinggal 60 karena 1 sudah meninggal. Kekuatan sekolah, ada 6 kekuatan sekolah yang boleh dibaca, terus ada kelemahan juga. Jadi untuk kelemahan ada 9. Jadi dari sarpras yang masih terbatas, adapun kepedulian orang tua dalam perkembangan sekolah kami ya masih kepeduliannya terbatas, juga kemampuan guru untuk penggunaan multimedia belum terlalu maksimal karena guru-guru kami ya guru-guru senior di atas 50 tahun. Saya dan Ibu Movita itu termasuk yang muda, saya pun sudah 50 tahun. Terus kepedulian umat paroki di menyekolahkan di sekolah kami ya masih kurang karena umat paroki jumlahnya sedikit. Letak sekolah kami diapit oleh sekolah negeri, ada sekolah negeri 4, sekolah negeri 1, dan juga ada sekolah swasta, ada 2 sekolah swasta. Jadi SDM masih kurang dan belum memenuhi semua mapel, itu kelemahan sekolah kami. Terus, nah di sini ada time waktu perekrutan guru, rencana tahun 2022 sampai 2025, rencana pengembangan sarpras 2023 sampai 2025. Dilakukan secara rutin untuk sosialisasi pada umat
paroki agar lebih peduli terhadap keadaan sekolah. Dan ini juga 2 minggu lalu Ibu Kepala Sekolah sudah menghadap pada pastor paroki. Nah, selanjutnya visi misi bagian C dari bab 1, ada visi misi dari YPKKM, terus ada visi misi dari sekolah. Ini sedikit visi dari sekolah, membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, berdasarkan spiritualitas Santa Rosa de Lima. Ini diambil dari visi dari YPK, terus misi, mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, serta pelestari lingkungan hidup. Nah, di sini bagian C, tujuan yang pertama, melalui proses pendidikan diharapkan profil lulusan kami memiliki karakter hidup seperti Kristus, lulusan mampu memberi terang dalam kehidupan diri sendiri maupun bagi orang lain. Terus menjadi orang beriman yang percaya kepada Allah selalu hadir dalam kehidupan setiap saat, menjadi orang yang unggul bagi diri sendiri dan orang lain, menjadi bijaksana dalam penerapan ilmu pengetahuan di kehidupan masyarakat, terus menjadi orang yang mampu memahami dan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Keenam, menjadi orang yang mampu menjadi seperti Santa Rosa de Lima dalam kehidupannya. Menjadi orang yang peduli pelestari lingkungan hidup. Itu merupakan profil lulusan yang kami harapkan. Ini berdasarkan juga naskah akademik yang kami ambil dari naskah akademik. Selanjutnya masuk pada bab 2, landasan hukum. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis ini terdiri dari 10, di situ ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan seterusnya. Bagian B untuk bab 2, landasan pengembangan kurikulum SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano, yang terdiri dari landasan filosofis, misi dan identitas pendidikan Katolik, di situ ada 2, terus bagian B, hakikat pendidikan Katolik, bagian C, hakikat pendidikan Pancasila, terus yang kedua landasan psikologi, bagian A, 2A ini mencari kebijaksanaan dan kebenaran, bagian B, mengintegrasi iman dan budaya, serta kehidupan. Selanjutnya, bagian C didukung oleh kesaksian Injil, bagian D, seorang yang dapat menjadi teladan dalam iman, kebajikan, dan kasih, bagian E, menjalankan semangat Injil, berpihak pada yang lemah, bagian F, menjalankan tugas panggilan guru dengan sukacita. Yang ketiga, landasan sosiologi, di situ bagian A, nih, fokus pada manusia yang secara keseluruhan menyatukan para siswa dengan Kristus, dihidupi oleh kesatuan, persekutuan, dan komunitas sekolah dengan suasana kekeluargaan, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Bagian 4, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini ada 2. Nah, bagian C pada bab 2 ini prinsip-prinsip pembelajaran di SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Yang pertama, prinsip pribadi manusia, terus yang kedua, prinsip nilai tentang hak asasi manusia, ketiga, prinsip nilai dan prinsip tentang hubungan dengan individu, selanjutnya, prinsip solidaritas dan subsidiaritas, prinsip partisipasi. Yang ketujuh, prinsip demokrasi. Yang kedelapan, prinsip pendidikan Santa Rosa de Lima. Nah, selanjutnya ada 7 pilar kerangka pendidikan integral di SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Digerakkan oleh misi, terus profil lulusan, kepemimpinan strategis, proses transformatif, peran guru yang lebih luas, formasi berkelanjutan, kontekstual dan relevan. Terus nilai karakter SMP Katolik Santa Rosa de Lima
Yang pertama, memiliki karakter hidup seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, semangat. Yang keenam, semangat Santa Rosa de Lima. Jadi yang 1 sampai 6 itu diambil dari nilai-nilai keunggulan dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Terus semangat Santa Rosa de Lima ini adalah nilai-nilai nilai inti semangat cinta kasih pada sesama, terutama yang miskin dan orang sakit, karena Santa Rosa de Lima adalah orang yang penuh kasih, pekerja keras, dan memenuhi kebutuhan untuk membantu mereka yang miskin dengan beramal. Sederhana, rendah hati, dan dalam hidupnya walaupun memiliki paras yang cantik, hidup dalam doa dan tapa dalam mewujudkan semangat hidup sebagai seorang yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya bab 3 tentang muatan kurikulum. Ini semua kami ambil dari naskah akademik. Jadi saya tidak akan membaca lagi. Ini yang sudah termuat dalam setiap mata pelajaran. Nah, yang menjadi kendala bagi kami adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Waktu evaluasi terakhir, waktu IHT, setiap guru sudah mampu untuk membuat kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar, membuat satu-satu contoh dari setiap mata pelajaran, itu sudah dimasukkan, tetapi saya belum sempat mengetik semua itu karena ya memang waktu sangat singkat dan juga saat ini keadaan kesehatan saya masih belum pulih. Jadi saya dan kepala sekolah dan tim penyusun besok hari merencanakan akan menambah dan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi kurikulum unggulan di sekolah kami. Ya, untuk bab selanjutnya memang belum terisi untuk strategi implementasi ini baru saya ketik seperti itu. Jadi waktu yang masih ada ini akan kami maksimalkan bersama pimpinan sekolah dan juga beserta para guru, dan itu sudah kami sepakati. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Bu, jangan dulu dimatiin masih tetap share screen ya. Bisa Kak, Bu scroll ke atas dulu. Iya, iya. 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 Dari bab berapa? Dari awal aja, hanya di scroll cepat aja, saya mau lihat kembali. Iya, bab 1 ya. Ibu mau mulai dari bab 1 itu adalah pendahuluan. Iya. Iya. Kami hanya mau mengingatkan bersama ya, kita kan sudah mendapat struktur ya, kerangka kurikulum ya dari Pak Heri. Iya, iya. Iya. Kalau mungkin karena ini masih dalam perampungan, Bu, saya mungkin mau mengingatkan jika kerangka kurikulum yang kita gunakan yang di-share yang dibagikan, disampaikan oleh Pak Heri sebagai narasumber, kita memulai dengan bab 1 itu adalah landasan kurikulumnya ya, Bu. Landasan kurikulum. Iya. Jadi kita kan harus menyamakan ya, apalagi ini ketika waktu naskah akademik kita meminta kerangka, model, panduan, tapi memang sama, tidak ada kerangkanya. Nah, datang pada kurikulum, kita diberikan satu panduan, yaitu kerangka kurikulumnya. Dan kita sudah sepakati di awal, kita tentunya akan mengikuti kerangka yang sudah diberikan oleh para narasumber. Jadi mungkin kami mengingatkan karena masih merampungkan, Bu ya. Iya, iya. Dalam tahapan perbaikan juga melengkapi. Jadi bab 1 kita ikut saja mungkin kerangka kurikulum yang sudah diberikan oleh narasumber Pak Heri. Jadi bab 1 itu dimulai dengan landasan kurikulum. Iya.
Jadi kalau mengingatkan ada landasan spiritualitas, filosofis, sosiologis, antropologis, ipteks, dan psikologis. Itu kan tinggal kita ambil dari naskah akademik kita ya. Iya, Bu. Landasan-landasan tersebut. Baru masuk kedua, bab 2 adalah rumusan misi sekolah. Rumusan misi sekolah, memang kita tidak menggunakan rumusan misi sekolah yang ada di buku 1 KTSP. K13. Kita setelah kita berembuk dengan tim pengembang kurikulum, instruktur sekolah, kepala sekolah, kita akan membuat misi yang diturunkan dari nilai-nilai yang sudah kita gali bersama. Iya. Iya. Baru bab 3 itu model kurikulum. Kita memilih model kurikulum yang akan dipakai di sekolah kita, modelnya apa. Untuk panduannya kita bisa melihat modul 8, Bu. Modul 8 itu ada di dalamnya model-model kurikulum yang kita bisa pilih yang cocok untuk sekolah kita. Baru masuk tadi bab 4 adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang terbagi 4 ya. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan nasional, kita tinggal ambil juga dari naskah akademik. Tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah, kemudian tujuan pembelajaran yang nanti masuk di RPP, tujuan atau objektifnya. Itu yang kalau dari kerangka ya Bu ya. Baru bab 5 struktur teladan. Coba Ibu masuk ke struktur teladan Bu, mohon maaf. Di naskah kurikulum Ibu untuk struktur teladannya. Belum masuk mungkin, Bu, struktur teladan di sini. Kalau struktur teladan kita sudah diberi panduan juga contoh Bu, kita bisa menggunakan satu contoh yang sudah dibagikan dari kurikulum. Belum ada ya, masih mau. Belum masuk, Bu, untuk struktur teladan. Struktur teladan yang ada sudah ada panduan juga Bu. Belum dirumuskan bersama tim pengembang sekolah, kurikulum sekolah. Itu kan sebenarnya tinggal diambil dari akademik, Bu. Iya. Struktur teladan, iya. Ada yang tabel itu loh, Bu. Tabel, kemudian nomor core value-nya, nilai inti dari yayasan, ada 3. Iya. Yang sudah dijabarkan juga. Ya, baru masuk di perumusan kompetensi dasar dan indikator, diambil keutamaan. Jadi keutamaannya apa, kita rumuskan KD sampai indikatornya. Mungkin saya hanya mengingatkan kembali, Ibu bisa melihat kerangka kurikulum dan contoh dari SMP Bintang ya, Bintang Laut apa saya lupa ya. Ada contoh ini, kurikulum unggul Centing dan Kapas, SMP Bintang Laut Surakarta. Kita bisa melihat contoh yang ada sehingga kita bisa mengembangkan. Tapi sebenarnya intisarinya ada di naskah akademik, Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi diperbaiki. Ya, kami mengingatkan karena tinggal 2 hari lagi ya kita harus memasukkan naskah kurikulum kita. Jadi masih ada 2 hari kesempatan Ibu beserta tim pengembang kurikulum sekolah Ibu untuk melihat kembali kerangka yang sudah diberikan. Memang kalau saya melihat di sini sudah ada, tapi masih ada sepertinya ada yang missing ya. Iya. Ya Bu Ayu ya. Iya Bu. Saya terima. Tidak apa-apa ya Bu, kami hanya mengingatkan saja ya. Tidak apa-apa. Ya, yang lain-lain sudah baik Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Lili atas masukan. Nanti saya sampaikan pada tim pengembang. Nanti saya perbaiki sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Dan kami akan melihat contoh-contoh yang sudah diberikan. Terima kasih. Iya, juga mungkin bisa kita search di Google untuk konsep-konsep literasi yang kita bisa ambil. Tapi saya mungkin mengingatkan bagaimana ketika kita menuliskan citasinya, kutipan. Ketika kita mengutip ya untuk mengisi di dalam kurikulum kita. Ya Bu, ya.
Ya, baik, terima kasih Bu Ayu ya. Mohon maaf ya, saya hanya mungkin mengingatkan karena tinggal 2 hari kita harus memasukkan. Seperti Ibu Rina katakan, walaupun nanti pada tahun depan nanti kita masih mau menyempurnakan kurikulum yang sementara kita desain ini, tidak mengapa, tapi ada kewajiban kita untuk segera memasukkan pada tanggal 24. Kalaupun sudah bisa besok, syukur ya. Oke, terima kasih Bu Ayu dari SMP Santo, Rosa Delima, Pindano ya. Kita lanjut ke sekolah berikutnya, Ibu Sherly ya, Bu Sherly Oroh. Bu Sherly. Halo. Ya. Iya. Bisa Bu, bisa terdengar. Selamat sore Ibu Lili, juga Ibu Rina, kepala sekolah dan para instruktur. Maaf kalau kepala sekolah tadi karena di daerahnya kepala sekolah mati lampu. Jadi mungkin nanti kalau lampunya sudah ada, Bapak kepala sekolah akan ikut lagi bersama-sama dengan kita. Dan di sini saya tidak lagi membacakan naskah kurikulum atau mempresentasikannya karena sebetulnya naskah kurikulum itu ada sama kepala sekolah, tetapi di sini saya akan membacakan struktur keteladanan sekolah kami. Ini semua adalah hasil diskusi dari kepala sekolah dan guru-guru. Saya hanya membacakan struktur keteladanan, yaitu mulai dari core values, yaitu karitas, keutamaan setia kawan, rendah hati, jujur, rela berkorban, budayanya adalah Mapalus, profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dan SKL-nya yaitu sikap, beriman, pengetahuan, metakognitif, yaitu melaksanakan ibadah bersama, wisata rohani dan rekoleksi. Kemudian keterampilan yaitu kita saling berbagi, saling peduli dan saling memaafkan. Kemudian di solidaritas yaitu keutamaan peduli dan bekerja sama. Budayanya kita ambil dari Kolintang dan tarian Maengket. Profil Pancasilanya gotong royong, dan SKL-nya dari sikap yaitu saling peduli, jujur. Kemudian pengetahuan, bekerja sama, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, memperlihatkan kreativitas dan percaya diri anak. Kemudian subsidiaritas yaitu unggul, toleransi, dermawan, dan tanggung jawab. Kemudian budayanya yaitu Sito Temo Timoto, sedangkan profil Pancasila yaitu kebinekaan global dan bernalar kritis. SKL-nya yaitu sikap, peduli, pengetahuannya yaitu disiplin, dan keterampilannya yaitu berpikir kritis. Nah, ini adalah merupakan struktur keteladanan dari SMP Katolik Santo Mikael. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sherly. Ya, kami berharap sih kita bisa melihat screen share dari Ibu, struktur teladannya seperti itu. Tapi kan ada di kepala sekolah. Iya. Iya, ada di kepala sekolah. Ini langsung ke bab 5 tadi ya. Oke. Baik, mungkin nanti di akhir kita akan melihat kembali, memohon Ibu Rina bisa men-share kembali kerangka kurikulumnya. Nanti sebentar ya Bu, kita tuntaskan dulu semua sekolah ya, supaya kita bisa saling melihat yang kita buat di sekolah kita untuk kurikulumnya sudah seperti apa ya. Baik, kita lanjut saja.
Terima kasih banyak Ibu Sherly ya. Ya, terima Ke kasih. sekolah berikutnya, Bapak Romi ya? Pak Romi, SMP Katolik. Apa ya, mohon maaf saya baru sekarang ketemu Pak Romi. Terima kasih. Halo. Kedengaran Halo suara? juga. Ya, baik Pak. Suara bisa kedengaran? Jelas, Pak Romi. Kedengaran. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk semua. Untuk Pak Dani Anso dari SMP Dominico. Salam dari Tenawangko. Masih kuat Pak Dani. No. Saya waktu SD di tetangganya masih sudah guru, sampai sekarang masih guru. Semangat Pak Dani. Oke Kak, saya memang baru pertama. Ini setua ini. Senior sekali. Memang betul Ibu Lili bilang tadi, memang baru sekarang karena kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang ikut lalu ada berhalangan, jadi mereka minta saya untuk memaparkan hasil kami yang sudah kami buat sampai sejauh ini. Ya, ini kami mengikuti contoh yang sudah ada, yang sudah diberikan. Kami mencoba untuk mengikuti, dan sampai sejauh ini yang hasil kami. Masih taruh draft ya Bu, belum apa. Dan kami tadi sepakat memberikan nama kurikulum kami, itu kurikulum Rumah Cinta Kasih. Nah, ini berdasar dari pelindung sekolah kami, Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Ini pertama adalah landasan kurikulum, mungkin saya tidak akan membacakan semua. Ini di bab pertama, sebelum masuk pada penjelasannya, landasan kurikulum, itu ada abstraksi sedikit, kemudian kami masuk dalam spiritualitas, baru filosofis, kami mengangkat, pertama pasti pelindung dari sekolah kami, Santa Teresia Lisieux. Kemudian tokoh pendidikan dari negara kita, kami mengangkat 3, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Dr. Samratulangi, dan pahlawan wanita, karena pas juga hari ini Hari Ibu, Bu Maria Walanda Maramis. Nah, untuk sosiologis antropologis kami mengangkat budaya Mapalus yang ada di Tanah Minahasa. Kemudian kami menjelaskan sedikit tentang iptek, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu saat ini menjadi hal yang utama bagi pendidikan. Kalau ada teori belajar untuk di psikologis, kami mengangkat 2 teori belajar kognitif dan behavioristik. Kemudian ada rumusan misi sekolah. Ini kami hanya langsung pindahkan dari bagian apa lalu yang dibuat naskah kurikulum ya. Ini kurikulum, ini yang sebelumnya itu dokumen yang dibuat sebelum dokumen kurikulum ini. Naskah akademik. Ini visi misi sekolah kami di naskah akademik. Menjadikan sekolah Katolik yang beriman, unggul, dan Pancasilais, dilandasi semangat cinta kasih dan teladan hidup Santa Teresia Lisieux. Baru ini ada 4 misi yang ingin kami capai. Untuk model kurikulum masih ragu kan untuk taruh, jadi mau minta contoh bagi sekolah yang sudah atau bagaimana untuk modelnya, sehingga masih kosong. Jadi saya masih kosong. Nah, tujuan pendidikan, ini ada tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pembelajaran. Kami mengangkat setiap mata pelajaran, ini tujuan-tujuannya.
Kemudian untuk struktur teladan, ini yang kami coba buat tadi, masih juga belum sempurna. Kami angkat yang kami rumuskan bersama dalam naskah akademik. Pertama, doa ini. Keutamaan yang ingin kami capai, ya ini. Contoh mendoakan teman, guru, orang tua, dan sesama. Dan budaya yang ingin kami angkat dari core value ini, ya ini. Yang ingin kami budayakan, yang sudah dan yang akan lanjut dibudayakan. Dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, ini. Kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Dan dari 6 itu kami lihat mana yang masuk. Dan dari semua sumber teladan, struktur teladan ini, semua profil Pancasila itu masuk. 6 dari 6 profil Pancasila itu masuk dalam struktur teladan. Ini ada doa, sabar, lemah lembut, sukacita, berani. Ini bisa dilihat. Dan untuk bab 6 belum lagi selesai. Itu pemaparan dari saya, dari kami SMP Katolik Santa Teresia Tenawangko, dan terbuka untuk masukan, kritikan, perubahan, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama boleh bikin pandai. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Romi. Tapi saya mau bertanya, di naskah kurikulum Bapak ini tanda-tanda apa di belakang ya? Tanda-tanda. Ini. Sorry. Setiap kata itu ada tanda-tanda apa Pak ya? Nah, ini untuk ini kalau setiap kalimat ada ini show height ini, supaya boleh dilihat dia punya batas sudah bagus atau belum. Ini boleh dihilangkan. Setiap kata-kata. Oh iya. Jadi dari struktur teladan, kemudian dia masuk pada Bab 5 ini belum lengkap semua. Struktur teladan ini. Itu masih minta lagi. Coba bisa Pak scroll ke tabel tadi Pak. Scroll di tabel Pak. Ya, struktur teladannya. Iya. Mungkin dari waktu pertemuan sebelumnya kami sudah menyepakati bersama bahwa core value yang ada pada kolom kedua ini adalah nilai inti yayasan. Oh. Iya, karena kita berada di satu yayasan yang sama, jadi sudah menjadi kesepakatan kita bahwa core value ini adalah 3 nilai inti: karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Baru keutamaan pada kolom ketiga di angka 2 itu adalah keutamaan dari Santa Teresia. Itu yang harus kita isi di situ, Pak. Oh, berarti ini core memang untuk dinas akademik ada itu core value dari yayasan. Iya. Untuk itu sedikit bingung. Iya, benar sekali. Jadi memang di kalau jadi core value itu. Jadi naskah akademik itu adalah intisari. Oh, oke. Iya. Jadi core value itu dari baru keutamaan di sini. Keutamaan baru berarti ini yang di core value ini yang dipindahkan ke keutamaan ya. Keutamaan. Iya. Itu kami sudah sepakati dari awal. Jadi nilai utama Santa Teresia misalnya doa. Ya. Baru budaya. Jadi. Iya. Iya. Enggak apa-apa ya Pak, ya hanya mengingatkan saja kembali. Betul. Saya bertanya Pak, boleh bertanya ke Pak Romi, apakah Pak Romi yang mengikuti sebagai instruktur sekolah Pak? Tidak, ada yang wakil kepala sekolah tapi dia ada lihat cucu yang ada tugas ya, iya. Pemaparan.
Iya, memaparkan. Jadi mungkin ketika ada perubahan seperti ini, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya sendiri agak, ya, mana yang kami bicarakan di FGD 2, tapi sebelum-sebelumnya juga di FGD 1 masih tentang naskah akademik, kemudian dituangkan dalam naskah kurikulum. Naskah kurikulum itu diambil dari naskah akademik. Intisari dari naskah kurikulum adalah naskah akademik. Jadi ada yang kita tinggal pindahkan. Itu Pak ya, Romi. Oh, iya. Profil pelajar Pancasila sudah benar, Pak. Iya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, nanti kami sampaikan karena sampaikan. Tidak disampaikan juga, jadi ya begitulah. Tapi kita tidak mengapa, Pak. Ya, betul. Tidak mengapa, tapi terima kasih banyak Bapak sudah memaparkan hasil dari sekolah Bapak. Cuma kami mengingatkan tinggal 2 hari ya Pak ya, untuk kita memasukkan naskah kurikulum kita. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Dari SMP Katolik Santa Teresia Tanah Mangko. Baik, kita lanjut ke sekolah yang lain dulu ya. Purina siapa yang... Mungkin Pak Dari Anso. terlambat masuk, jadi saya. Oh ya Pak Anso. Pak Anso ini. Iya. Halo Pak Anso. Ini yang lalu sempat jadi, Spiderman. kenangan. Ada Spiderman. Spiderman kita di sesi 2. Ibu Lili juga sadar ya. Ibu Rina ya. Ingat itu Pak Anso bikin ketawa kami semua sampai Pak Mas Indi nggak bisa tahan ketawanya selesai meminta Pak Heri melanjutkan. Ini Pak Anso bikin sensasional ini waktu itu. Oke, disilakan Pak Anso dari SMP Katolik Santo Domenico Savio Manado. Disilakan Pak untuk men-sharingkan naskah kurikulum sudah sampai di mana Pak? Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Amin, amin Pak. Tadi terlambat karena dicari itu naskah kurikulum di flash. Setelah dibuka sudah kena virus. Jadi kurang pakai yang lalu punya. Terpaksa ada yang sudah diganti, sudah dihapus, dia masih kembali lagi seperti semula. Jadi tidak apa-apa, tapi karena diminta terpaksa saya akan memaparkan naskah kurikulum yang sudah dibuat oleh tim pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Jadi mau di-share. Ayo, yes. Oke. Jadi ini masih seperti yang lalu yang saya sampaikan. Ini daftar isi. Seperti yang Ibu Lili sampaikan, draftnya. Dan ini sudah dibacakan pada waktu pertemuan lalu, sehingga ada yang mungkin dikurangi
yang disampaikan oleh Mas Hendy mengenai spiritualitas dan model kurikulum. Jadi kita sudah tidak akan baca kembali landasan spiritualitas SMP, filosofis, menurut Ki Hajar Dewantoro, pandangan filosofis menurut Dr. Sam Ratulangi, sosiologis antropologis. Budaya lokal sekolah, iptek, psikologis, teori belajar kognitif, belajar behavioristik, teori belajar konstruktivistis, masih bab 2, visi misi sekolah, bab 3, model kurikulum, ya model kurikulum ini yang kemarin disuruh pilih satu oleh belum sudah dihapus, tadinya di flash, tapi flashnya rusak, kena virus tuh, sehingga tidak terbuka tadi, dan ini belum sempat dihapus, makanya tadi terlambat. Model-model yang lalu disuruh pilih model 2, tapi belum sempat dihapus. Bab 4, tujuan pendidikan. Menurut gereja, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pembelajaran.
Bab 5, struktur teladan. Portfoliosnya diambil dari Yayasan Solidaritas, Karitas, dan Subsidiaritas. Perumusan kompetensi dasar dan indikator belum terselesaikan. Masih mau cari sebentar, mungkin Ibu Rina boleh kirim. Bab 6, strategi implementasi. Intrakurikuler, desainnya, proyeknya, inovasi. Ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, baru sampai di situ, belum terselesaikan. Tetapi di flash ini sudah selesai, cuma kena virus, terlalu banyak virus di Manado, jadi tidak terbuka. Nanti baru sampai di situ untuk pembahasan kita, dan kita akan mengupayakan untuk memasukkan kegiatan ekstra, dan non-kurikuler. Jadi sekarang tim pengembangan kurikulum sedang berusaha. Tadi kita kontak, tapi karena mereka juga ambil dari flash yang sama, tidak terbuka di sana, sehingga tidak dapat dikirim lagi kembali kepada yang empunya. Sehingga untuk presentasi pada sore hari ini sama seperti yang lalu, belum terisi ini 3 item, ada 4 item, inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga tentunya kita akan berpacu karena diminta sampai tanggal 24, maka tentunya sekolah harus berusaha untuk dapat mengirimkan. Terima kasih, selamat sore. Saya serahkan kepada fasilitator yang luar biasa, pada Ibu Lili. Terima kasih banyak. Halo, Ibu Lili. Ibu Lili, halo. Mungkin Bu Lili ada gangguan sinyal ya Pak Anso ya, karena saya lihat kok. Nah, ini terlempar. Ya, Manado ini ada cuaca buruk. Oh, cuaca lagi ini hujan. sedang buruk. Iya. Oh iya, baik. Lagi hujan. Baik. Ini sudah selesai Pak Anso untuk presentasinya ya Pak Anso ya? Iya, presentasinya. Ya, lalu, sudah selesai. Lalu bagaimana dengan yang sudah dikerjakan tadi Pak Anso? Hilang semua atau masih punya simpanan filenya? Hilang. Hilang, berarti membuat dari awal lagi Pak Anso? Ini yang sudah ada di laptop, tapi yang ada di sekolah. Oh begitu. Nah ini di rumah. Ya artinya kan sudah ada ya Pak Anso ya, sehingga mungkin tentu kerja keras ini untuk ke sekolah ini. Ya, jauh Bapak dari rumah sekolahnya? Iya. Baik, semoga bisa segera dilanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi Ibu Lili meminta kepada saya untuk menyiapkan kerangka yang dulu sudah pernah dibagikan oleh Pak Heri. Nah, mungkin sembari menunggu Ibu Lili, bisa saya tayangkan di sini ya Bapak Ibu ya.
Oke, Pak Anso mungkin bisa di-off-kan dulu share screen-nya. Oke, terima Ya, kasih. sudah. Iya. Terima kasih Pak Anso. Iya. Baik, saya akan share screen ya Bapak Ibu terkait dengan yang diminta oleh Bu Lili tadi untuk mengingatkan kembali ya dokumen kurikulum seperti apa. Nah, ini semoga bisa tertampil di layar Bapak Ibu semua. Ini yang dari Pak Heri kemarin ya, terkait dengan naskah kurikulum, kontennya atau daftar isinya ya seperti ini. Pendekatan model, kemudian hubungan kurikulum dan pembelajaran. Ya, di sini ada subbabnya yaitu dari KTSP dari nasional. Ya, kemudian klasifikasi nanti bisa kita lihat satu persatu. Nah, lalu ada prinsip dasar pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum ada 5, ya. Ada landasan spiritualitas, kemudian landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis antropologis, landasan iptek, dan landasan psikologis. Oke, sebentar, ini ada WA dari Ibu Lili. Maaf, ada SMS dari Ibu Lili. Akan saya tanyakan terlebih dahulu apakah bisa bergabung dengan kita pada sore hari ini. Kemudian nanti di bab 2 ada rumusan misi sekolah. Lalu lanjut ke bab 3 ada model kurikulum yang digunakan di sekolah. Kemudian bab 4-nya ada tujuan pendidikan, ya tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Kemudian tujuan pendidikan nasional, ini nanti bisa disertakan catatan kaki atau footnote. Ya, kemudian tujuan pendidikan sekolah, tujuan pembelajaran, kemudian struktur teladan. Nah, ini mungkin tadi yang bab 3-nya kesulitan, ya, bab 3 model kurikulum kesulitan, tadi ada tadi ada yang menyampaikan ya, terkait dengan hal ini, nanti bisa, mungkin di sini kita sembari menunggu Ibu Lili untuk bergabung. Nah, kemudian, ya ini, perumusan kompetensi dasar dan indikator. Kalau di sini, di dalam contoh daftar isi ini, kami merumuskan dari milik Yayasan Pangudi Luhur. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini bisa menggunakan perumusan kompetensi dasar dan indikatornya dari milik yayasan masing-masing atau sekolah yang sudah disepakati di dalam naskah akademik kemarin. Itu. Kemudian, nah ini terkait dengan desain buku, apakah nanti naskah kurikulum ini akan menjadi buku? Nah, jika akan dijadikan buku, silakan nanti digambarkan desain bukunya akan seperti apa. Kemudian strategi implementasinya, ya atau penerapannya dari intrakurikuler, dari desain instruksionalnya, kemudian inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Lalu di sini juga ada ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Ya, lalu di sini ada penutup daftar pustaka lampiran. Dan lain-lain di sini. Di sini sudah ada contohnya, pendekatan modelnya seperti apa. Ya, lalu ini hubungan kurikulum dan pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya contoh kerangka draft ini ya Bapak Ibu? Sudah ada atau belum ya? Oke.
Nah, ini contoh bab 1. Contoh bab 1-nya ada di sini. Tadi mungkin yang Ibu Lili minta untuk diperbaiki. Ya, ini adalah contoh bab 1 dari SMP Bintang Laut Surakarta. Landasan kurikulumnya. Nah, kemudian dari nilai spiritualitas ditampilkan di sini. Ya, berisi mungkin tadi core value dari yayasan, keutamaan dari santo dan santa pelindung sekolah masing-masing, kemudian dari keutamaan sekolah. Ya, ini bisa dimasukkan ke sini yang sudah kita susun di dalam naskah akademik. Kemudian ada landasan filosofis di sini yang diambil mungkin bisa dari tokoh-tokoh pendidikan lokal yang dikenal di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, kemudian ada landasan sosiologis dan antropologis. Ya, kemudian ipteks. Nah, ini yang akan digunakan pada sekolah Bapak Ibu, ingin dikembangkan tentang apa ipteksnya. Kemudian psikologis yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, teori belajar. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini seperti yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Anso. Nah, saya yakin di SMP Pak Paulus Witak juga sudah menampilkan ini ya Ibu ya, landasan psikologis. Sudah ada ya Ibu ya? Ya, ya. Baik, kemudian bab 2 ada rumusan misi sekolah. Ya, saya lanjut, kalau bab 2 saya yakin sudah bisa diterapkan, diambil dari naskah kurikulum. Kemudian yang bab 3, model kurikulum. Penerapan model pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, bisa menggunakan pendekatan eklektik. Maksudnya menggunakan perpaduan model-model pengembangan kurikulum secara selektif dan terkoordinasi. Mungkin nanti bisa dilihat pada modul 8 untuk modul kurikulum. Ya. Kurikulum apa yang ingin kita gunakan di dalam pembelajaran kita untuk mencapai visi misi sekolah kita. Nah, itu ada di sini. Nah, rencananya di akhir tahun ini Bapak Ibu kami akan mengirimkan modul per orang mendapatkan 10 modul, termasuk ini modul ke-8 ini. Mungkin nanti bisa menjadi acuan dalam menyusun atau melengkapi naskah kurikulum yang harus kita kumpulkan di tanggal 24. Begitu. Jadi nanti di tanggal 24 kita memang sudah diminta untuk mengumpulkan naskah kurikulum. Walaupun memang saya yakin banyak yang belum sempurna untuk pembuatan naskah kurikulum ini. Nanti masih bisa disempurnakan di tahun 2022. Nah, itu harapan kami. Ya, ini terkait dengan model kurikulum yang akan digunakan. Silakan Bapak Ibu bisa memilih model-model kurikulum yang sudah ada selama ini. Begitu, nanti bisa dipadu-padankan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Kemudian yang bab 4 ada isinya dari tujuan pendidikan. Ya, di sini sudah ada. Nanti bisa dibuat footnote, catatan kaki, atau sitasinya. Kemudian tujuan pendidikan nasional, ini bisa diambil dari UUD 45, kemudian UU nomor 20 tahun 2003, kemudian dari Permendikbud nomor 20, itu juga bisa diambil. Tentang Merdeka Belajar dan Sekolah Merdeka, itu juga bisa dinarasikan. Nah, tujuan pendidikan nanti kita uraikan dari visi atau misi sekolah kita. Nah, nanti di sini juga sudah ada tujuan pembelajaran di bab 4, objektif di RPP. Ya, nanti core value dan filosofi budaya dimasukkan di dalam contoh-contoh RPP tiap mata pelajaran. Itu ada di sini. Nah, kemudian yang kelima ada struktur teladan. Ya, kemarin saya pada saat IHT saya yakin guru-guru sudah melengkapi terkait dengan bab 5 ini, ada struktur teladan. Saya pun kemarin di sekolah juga mengerjakan ini, struktur teladan ini sama dengan guru-guru yang lain.
Nah, terkait dengan keutamaan-keutamaan, kemudian budaya, ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah contoh, mungkin nanti bisa saya kirim ke kolom chat ya Bapak Ibu. Begitu. Baik, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini sudah ada Ibu Lili di sini. Ibu Lili? Sudah bisa, Ibu? Ya mohon maaf, aduh, internetnya tidak stabil, Bu. Iya, tidak apa-apa. Iya, Tadi terus Pak Anso sudah mengatakan. iya, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai tadi Pak Anso, mohon maaf. Suka mati lampunya, Bu. Cuacanya juga memang Iya, mana ya? berarti sama dengan Pak Paulus Witek tadi. Paulus Iya, Witek tadi juga sama, mati lampu. Mati mati listrik. tapi mati nyala, Bu. Jadinya gimana ya? Tertulis Iya. juga your internet is unstable. Jadinya suka terdengar, suka tidak. Jadinya gimana ya, Bu ya? Ya, tapi di sini saya tangkap lancar, Ibu. Suara Ibu Lili. Iya, jadi kembali lagi dia normal, jadinya syukur saya bilang, saya nyari-nyari, ini di ruangan kecil, suka nyari ke pojok, muter, oh iya bisa, ya. Iya, baik. Iya, Ibu. Baik, Ibu Lili, tadi Pak Anso sudah menyampaikan ya Ibu Lili ya, terkait dengan naskah kurikulum yang sudah dibuat oleh Pak Anso ini. Ya, kemudian tadi saya juga sudah memperlihatkan kerangka draft dokumen kurikulum yang kemarin dibagikan oleh Pak Heri. Mungkin ini bisa saya bagikan di kolom chat ya Ibu Lili ya, supaya para peserta bisa memiliki masing-masing, nanti bisa didiskusikan bersama di sekolah gitu. Baik, ini saya kirim ke kolom saya juga tidak bisa mengirim, ini kok error. Oke, baik. Apakah Bapak Ibu sudah menerima file yang saya kirimkan di kolom chat? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Baik, mungkin saya kembalikan ke Ibu Lili. Silakan Ibu Lili. Iya, mohon maaf saya hanya menggunakan HP ini Bu, jadinya suka. Ya, tidak apa-apa Ibu. Iya. Tadi mungkin kesulitannya untuk penyusunan bab 3 Ibu. Ada yang kesulitan untuk Di bab penyusunan 3 itu, bab 3. iya. Terkait dengan model kurikulum Ibu. Model kurikulum ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Lili. Jadi yang setahu kami bahwa ketika kita membuka modul 8 ya, kita bisa melihat contoh-contoh model kurikulumnya. Jadi sekolah harus memilih salah satu. Apakah model kurikulum humanistik seperti kalau di sesi 1 mereka memilih model humanistik karena center ke siswa, jadi berpusat kepada siswa. Jadi seperti yang tadi Pak Anso sudah paparkan, begitu banyak model, kita memilih saja. Ya, seperti Bapak bilang, memang sudah dipilih, tapi karena flashnya trouble, jadi kembali lagi apa yang sudah dipaparkan lalu. Baru kemudian masuk pada bab 4, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada terbagi 4. Kalau tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, kita bisa mengambil dari Renstra. Renstra yayasan sudah ada. Baru tujuan pendidikan nasional, ya kita sudah ada juga dipaparkan lalu di naskah akademik. Sudah ada dari sekolah-sekolah sudah memaparkan, tinggal kita memindahkan di naskah kurikulum kita saat ini. Tujuan pendidikan nasional dilihat dari Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional,
Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL. Dan bahkan kita bisa tambahkan ya dengan program dari Mas Nadiem, Merdeka Belajar. Di dalamnya ada tujuan pendidikan yang bisa kita tuangkan. Jadi kita bisa berseluncur di Google, meminta bantuan Google jika memang kita tidak punya buku, karena mengingat waktu semakin dekat kita harus memasukkan kurikulum kita, naskah kurikulum sekolah kita. Jadi kita bisa mencari, tapi diingatkan untuk dalam bentuk narasi. Artinya kita narasikan, deskripsikan semuanya. Baru masuk pada tujuan pendidikan sekolah. Tadi Bapak Ibu sudah merumuskannya, sudah menyampaikan, memang sudah ada di naskah akademik juga. Baru masuk pada tujuan pembelajaran, tadi saya lihat ada beberapa yang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. 10 mapel. Baru yang bab 5 yang struktur teladan. Struktur teladan. Yang itu memang mesti lihat lagi